handphone, mobil, Laptop tuh, semua dikasih. laptop semua. Diem lo mas, nggak berarti juga terus aku balik sama Diam kamu. dulu ya. Nggak, ya udah, ya Nipu udah. kamu ya? Nipu apaan? Itu vitamin buat cupang. Tolong ditekat aja deh, dibawa keluar tolong. Dibawa keluar deh, ini bahaya Merah nih. putih gue lo. Apa-apa. Gue dibawa keluar aja Mas Dan. Oh, gak mungkin. Bisa dapetin cewek gue. Udah. Emang dia mau sama gue atau nggak lo? Aja lo, belagu. Udah, nih udah jelaskan ya, mungkin Pak Rivo nih udah tahu istrinya karena apa dia jadi berpaling. Jangan-jangan emang kepengaruh, tapi emang kepengaruhnya Roy. Tampaknya seperti di sini saya melihat memang ada pengaruh dari bulu perindo tersebut. Berarti Dan mudah-mudahan dan, setelah dan ini- kagetnya Sarahnya ya baru tahu sekarang. Ini menurut kamu masih bisa baik-baik aja nggak Roy? Kalau saya lihat sih belum ya, jujur ya. Masih kelihatannya masih perlu mediasi lah. Masih perlu waktu untuk bisa mencerna ini semuanya Iya, dengan bahkan baik. kalau perlu ya. ke psikolog perkawinan gitu ya, Iya, konsultasi penasehat perkawinan. penasehat Ada. perkawinan. Saya rasa butuh juga seperti itu. Saya Iya. sih lepas dari apa enggak atau gimana, saya emang udah males sama dia mas. Oke, saya tanya, Yang saya mana pastiin nih sekali males lagi. sama Mbak dia? Sarah Iyalah. udah nggak mau. Mas kan bisa lihat sendiri. Mbak Sarah udah nggak mau. Males aja. Udah nggak mau mempertahankan rumah tangga ini. Enggak deh. Oke, Mas Rivo masih mau pertahanin rumah tangganya? Sebelum dia bilang gak mau, gue lebih gak mau duluan. Ada lagi yang ganjel sih, Bay. Apalagi Roy? Tapi Rivo harus jawab jujur ya. Semua tulisan ini sudah saya catat sebelum ini terjadi. Mbaknya punya kesalahan. Rivo juga nggak setia di sini. Ada beberapa, saya melihat dalam kepala saya melihat gaya minimalis apartemen sekitar ukuran studio di bilangan utara. Itu apa, Mas? Jujur. Itu orang kantor saya. Kantor di sana. Betul kantornya di sana, Bu? Jujur sama Bukan. saya. Jujur. Jujur. Emang itu kantor saya. Perasaan saya mengatakan kalau laki-laki ini menyimpan sebuah kebohongan besar. Saya melihat ada seseorang di sana, perempuan. Ya atau tidak. Tidak ada alasan, tidak ada kata lain, cuma ya atau tidak. Iya. Ya. Oke, ini kalau itu begini dua-duanya sudah tahu ya pasangannya seperti apa. Dan mudah-mudahan dari malam hari ini bisa dapat solusi. Karena kan hidup kita terlalu singkat ya untuk sama-sama saling Iya, bohongin diri betul. sendiri. dan Memaafkan bohongin. aja, sama-sama punya kesalahan kan, saling memaafkan. Kalau Iya. saya tadi nggak bongkar, kamu nggak tahu. Iya oke, saya maafin tapi saya nggak peduli. Ya Kalau udah. dia kan ke saya masih segitu ngototnya. Oke. Saya sih masa bodoh lah. Ibu Sarah, Bapak Rivo, kami harap yang terbaik ya. Mudah-mudahan nanti diselesaikan, diobrolin baik-baik. Kalaupun mau pisah, emang itu jalan yang terbaik. Udah nggak ada pilihan lain. Mudah-mudahan bisa baik-baik. Tapi kalaupun masih ada rasa cinta yang bisa dipertahankan, mudah-mudahan mau berkorban untuk perjuangkan rumah tangganya yang sudah 8 tahun sama-sama. Ya, kami harap yang terbaik. Pak Rivo udah tahu sekarang istrinya seperti apa dan juga ibu. Sekarang Bapak dan Ibu boleh meninggalkan studio dan mudah-mudahan didampingin sama Mas Doni kali ya ke depannya ya. Terima kasih mas. Nggak ribut-ribut ya Pak ya. Makasih. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Mohon semuanya. maaf loh, kami mohon maaf. Ini Iya, bisa harus sama-sama. mengungkap semuanya. Janganlah menghancurkan hubungan yang telah dibangun demi orang lain, karena tidak akan berujung bahagia. Soalnya kalau kamu lihat, Noel ini masih menyimpan banyak rahasia ya. Iya, saya Karena dia merasa menggunakan gini-ginian nih. tadi aja saya buang dia marah-marah. Saya yakin di rumahnya masih banyak yang aneh-aneh lagi. Dia berdalih lagi bohong itu apa vitamin cupang. Iya, makanya tadi kaget ikan cupang. vitamin ikan Emang cupang kayak apa? gitu ya? Emang Tapi kamu ngelihat Noel ini emang seorang bujangan, single. Noel adalah satu sosok laki-laki muda yang bisa mengambil hati wanita yang orang yang lebih tua gitu loh, perempuan yang lebih tua. Dan hasratnya tuh kayak unik gitu loh. Yang dia dapat itu kan sebenarnya keuangan sebenarnya Noel. Jadi dia harus mempertajam dengan hal gini-ginian. Karena ya setelah targetnya puas dengan wow gitu,
akhirnya Baru tinggalin. Kayaknya harus ada penelusuran kali ya. tampaknya harus lakukan penelusuran lebih lanjut supaya nggak tambah banyak lagi korbannya. Iya, supaya nggak ada korban lagi dan Iya. supaya benar-benar sama Sarah bisa selesai, supaya Sarah juga bisa menyelesaikan masalah dengan Rivo tanpa ada campur tangan pihak lain. Siap. Setelah ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV. Kali ini kita akan menuju kediaman dari Bapak Rivo dan Ibu Sarah. Tujuan kita datang ke tempat beliau untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga di antara mereka berdua. Pemirsa, kita sudah sampai. Mari kita langsung masuk saja. Assalamualaikum. 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 Pak Ustadz dari ANTV ya? Betul Pak. Assalamualaikum. Saya Ustadz Roma. Silakan masuk Pak. Terima kasih. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Benar dengan Bapak Rivo. Benar Pak. Istrinya namanya Mbak Sarah. Ya. Ngomong-ngomong istrinya kemana Pak? Ada Pak di belakang lagi pek-pek baju mau ke rumah berondongnya. Ke rumah berondongnya. Iya Pak, pacarnya maksudnya. Kan Bapak sebagai suaminya, kok dikasih izin sih Pak? Saya sih suaminya Pak, tapi istri kurang ajar gitu gimana lagi mau melarangnya Pak? Ya harusnya sebagai suami Bapak harus sabar cara mendidik istri itu. Istri kan dari tulang sumsum kita yang bengkok, maka nggak sekaligus bisa diarahkan pelan-pelan, penuh dengan kesabaran Pak. Bapak mah ngomong gampang, lihat nih Pak. Istri kurang ajar kayak gini Pak. Nih lihat nih. Masa? Nih. Iya sebentar. Pak, lihat Pak. Nih kurang ajar nih, istri kurang ajar. Ya Bapak tenang dulu, Bapak tahan, Bapak jangan emosi. Jangan emosi. Gimana kan mau emosi Pak? Kayak gini nih. Siapa? Tahu diri ya Pak, dulu miskin masih sama saya nih. Sekarang nih ada berondong kayak gitu, diperetin sama dia mau Ini aja. apaan sih? Ada Bapak- orang juga, Bapak ada tenang, tamu Bapak juga. Jangan emosi. Bapak jangan emosi, kan mau nyelesain masalah. Ya kan? Bapak siapa ya? Saya Ustadz Roma dari Menembus Mata Oh Batin iya ANTV. Pak, iya Pak. Iya. Kedatangan saya ke sini ingin membantu menyelesaikan permasalahan Iya antara Pak, Bapak benar dan Pak. Ibu. Iya Pak, tolong nih Pak, suami saya nih. Nih, dengerin ya. Mumpung ada Ustadz nih saksinya. Aku sekarang terakhir ada di sini. Aku mau pergi. Silahkan lo pergi sana, pergi bawa. Susah sih. Pak, Oh bawa nih, Pak, bawa. Gak usah digituin, gak usah digituin. Aku bisa bawa sendiri. Jangan terpancing emosi, Nggak usah. emosi. Dia tuh Pak Ustadz ya, suami nggak bener. Udah nggak muasin saya di tempat tidur. Oke, saya nggak apa-apa, saya terima asal dia mau berobat. Nah dia nggak mau berobat. Barangan ngomong diem gak lo? Bisa diem dulu nggak? Jangan kasar dong ngomongnya. Wajar dong Pak Ustadz, wajar dong kalau saya terus saya cari teman bisa bahagiain saya. Ya tapi nggak begitu caranya Ibu, ada aturan di agama kita. Saya udah coba baik-baik Pak, Apalagi itikat Ibu seorang baik istri. Pak. Satu langkah aja Ibu keluar dari rumah tanpa ridho suami, maka tidak dibenarkan dalam agama. Tuh bener tuh, istri kurang ajar kayak gitu. Kalau mau pergi aja sih, Ini ngapain juga selingkuh Pak. Bapak juga Pak, jangan, ih, jangan Kenapa kasar, sih? jangan emosi. Itu dia Pak, salah satunya yang ngebuat saya selingkuh. Begini Pak, sebagai seorang suami memang banyak hak istri yang harus Bapak penuhi, di antaranya adalah nafkah. Tidak hanya nafkah lahiriah, tapi nafkah batin. Dengerin tuh. Memang itu sangat diperlukan. Begitu juga Ibu, sebagai seorang istri, Ibu harus patuh, tunduk, dan taat sama suami. Ya suami yang gimana dulu kali Pak? Mau suami Ibu seperti apapun, kan waktu awal rumah tangga Ibu tahu. Ibu sudah kenal sosok suami Ibu, calon suami Ibu ketika itu seperti apa. Dulu sih Dengerin. baik-baik. Udah Dulu gini sih aja, baik-baik. udah banyak kecincong ya. Mumpung ada kru-kru ANTV, ya kan Pak Ustadz dia saksinya. Ayo ke sana ke berondong kamu. Nggak usah lah pakai jaga. Nggak usah pakai jaga. Udah kelamaan. Udah nggak usah begitu. Aku juga bisa bawa sendiri. Lama Sabar, sabar. Susah banget sih. Lama banget. Baju harus berapa ini? Kasar Bang. Sabar dong.
Pemirsa, masalah ini belum selesai. Kami akan membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pak Rifo dan Mbak Sarah. Sekarang kita akan menuju kediaman teman dekat dari Mbak Sarah. Iya. Mas. Nggak usah dorong gini. Bisa. Mas. Kita jalan. Iya. Hei, Mana? berhenti. Mau masuk gua mau mana? Berhenti. Ren, nggak usah dorong kenapa sih? Bisa tenang nggak? Gimana nggak bisa tenang nih? Saya nggak akan izin masuk ke dalam kalau masnya masih emosi. Dengerin tuh. Udah Oke. banyak ngomong. Ayo jalan. Ya, tenang dulu. Janji dulu, nggak ada kekerasan, nggak ada main tangan. Janji, baru saya kasih masuk ke dalam. Iya. Oke? Ayo. Yang ini rumahnya. Iya, Pak. Mas, nggak usah emosi, Ini rumah dong. orang. Assalamualaikum. Mas. Nih. Astagfirullah. Apaan sih? Apa nih? Apaan? Ini sungguhan lu. Apaan kayak gini? Sebentar. Ini apa sih? Kan saya udah bilang tadi nggak pakai kekerasan, nggak pakai emosi. Kita di sini mau nyelesain masalah. Tadi ini sih nggak emosi. Tadi ngeliat Apaan bukan sih? kayak gini nggak emosi. Nggak Diam lu. usah. Lu datang ke rumah gue kayak gini lu, apaan maksud lu? Hah? Ini ngapain sih gini? Ibu. Gua kayak gini. Ibu. Ini suami ibu. Ini bukan suami ibu. Iya, Ini mahram ibu yang ini, mahram ibu yang ini. Ibu bukan mahramnya ke situ. Tuh, Cak. Kayak gini nih. Apaan? Ini suami ibu. Ini bukan suami ibu. Ibu nggak boleh bersentuhan dengan mas ini. Ini Pak yang namanya suami. Enggak lah, Pak. Saya mau tinggal di sini. Ya, boleh ya? Apaan Aku kamu tinggal di ngurusin? sini ya. Nggak ada. Kamu cuma bercanda doang kan kayak gini. Aku boleh kan tinggal di sini kan? Ya. Nggak. Apaan sih tinggal sini? Gue tuh cuma pengen harta lu doang tuh. Jadi kamu nggak sungguhan mencintai. Nggak apa-apa dia Saya bercanda. nggak ada rasa sama sekali sama dia. Benar. Iya, Pak Ustadz. Saya udah punya keluarga di sini, Pak. Kamu tega sih? Kamu punya istri? Iya, saya udah punya di sini. Kok kamu tega banget sih sama aku? Tega Hah? apaan? Emang apa? Tega banget sih? Makan tuh. Semua Lu kan aku punya- kasih dari aku. Semuanya. Lu udah punya laki, buat Kamu apa? jangan gila ya. Kita udah gak ada hubungan lagi ya sekarang. Ini ada apa ya? Ini kenapa rumah gue jadi berantakan? Ini siapa mas? Ini siapa Ini istri nih? saya. Mbak istrinya mas nih. Iya. Kamu istrinya dia? Iya. Kenapa dorong-dorong saya Dengerin ya. Mungkin gara-gara lo juga dia jadi berubah. Lo berubah Awalnya nggak kenapa? kayak gini. Awalnya nggak kayak gini. Hah? Lo juga nikmatin kan harta dia yang gua kasih? Saya kamu sini saya. Lo tahu nggak? Apaan Lo sih? tahu nggak kelakuan suami lo? Hah? Tahu? Emang kenapa? Gue juga nikmatin kok. Ih. Dengerin ya Mbak ya. Dengerin ya. Dengerin Apa? ya. Lu jangan Gak usah sentuh-sentuh gini gue ya. Katanya dia bilang ini perawatan. iya, gue berangkat sama dia. Ini tanya sekarang lagi gue mau pilih. Stop. Oke, Mbak tenang. Ibu tenang. Ibu diam. Ustaz ngapain dipisah biar dua-duanya. Mas juga tenang. Kita kesini mau nyelesain masalah. Lu mati ya. Oke, stop. Lain. Bisa tenang. Bisa dengar suara saya gak? Oke, sekarang saya ngomong. Ibu udah punya suami kan? Ini suami ibu. Ini suami sah ibu. Oh dia ngapus saya. Mas tenang dulu. Biar bagaimanapun ini tetap suami ibu. Ibu masih sah menjadi istrinya. Mbak, ini suaminya. Iya. Selama ini rumah tangganya bagaimana, rukun? Ih, rukun-rukun aja kok kita, kenapa? Gak ada apa-apa kok. Jangan marah lah, dari uang dari gua. Bu, dengerin ya. Yang namanya kita suami istri, suami tugasnya mencari nafkah, memberikan nafkah untuk istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya. Ketika mencari nafkah lahir juga nggak boleh sembarangan. Nggak boleh kita menghalalkan segala cara. Ini apalagi mas memanfaatkan udah jelas-jelas istri orang. Nggak boleh. Di agama kita nggak diperkenankan begitu. Saya demi istri saya, Pak Ustadz. Betul, demi istri. Cuma kan ada caranya. Cara yang baik, cara yang halal.
bukan menghalalkan segala cara. Ini kan nggak baik, memanfaatkan harta orang lain dengan... Istrinya juga suka sama saya, Bos. Oh iya. Ini tuh yang suka sama gue. Bini lu tuh yang kegatelan. Udah, ya tenang. Udah, Sekarang Bos. Udah saya udah nggak mau ribut. Saya nggak enak nih sama tetangga, Bos. Mohon maaf saya ya. Udah pergi. Lu bawa bini lu nih. Bawa. Udah lu pergi. Nggak usah ngusir kayak maling kayak gitu, biasa aja kali. Lu pergi. Oke, sekarang kan udah ketahuan. udah malu di sini nih. Sekarang masalahnya udah ketahuan, udah kebongkar semua. Ya, Masnya juga punya istri, ya. Ibu harus tahu udah punya istri, ya. Ayo. Udah pergi. Pergi Pergi, lu. pergi, Semua. Oke. Nggak usah ngusir kayak maling kayak gitu, biasa aja kali. Nggak usah balik lagi lu ya. Pergi. Mas, Mbak, kalian kan berdua suami istri. Udah lama berumah tangga. Masa cuma gara-gara seperti itu rumah tangganya jadi hancur? Sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, memberikan nafkah lahir, memberikan nafkah batin itu kewajiban seorang suami. Jika memang memiliki keterbatasan dengan nafkah batin, kan bisa diobrolin baik-baik. Bisa berobat, Mas. Ibu juga, jangan mentang-mentang keinginan ibu nafkah batin tidak terpenuhi, menghalalkan segala cara. Selingkuh dengan orang lain. Nah, itu nggak dibenarkan dalam agama kita. Nah, sekarang bulan Ramadan, saatnya saling memaafkan. Ingat, tugas sebagai seorang istri patuh kepada suami. Selagi perintah itu bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu akui kesalahan ibu minta maaf kepada suami ibu. Mudah-mudahan dengan ibu minta maaf kepada suami, Allah Subhanahu wa taala ridho. Ini bulan Ramadan, bulan penuh dengan kebaikan, bulan penuh dengan ampunan. Ya, silakan. Ibu minta maaf, Bapak maafin istrinya. Biar bagaimanapun ini adalah istri Bapak. Mas, aku minta maaf. Aku salah. Aku pun memaafkan kamu, Mas. Kita perbaiki semua ya. Oke. Ya. Aku juga minta maaf ya, yang kalau aku mulai salah ya kamu. Selama ini aku kurang perhatian sama kamu, kurang jujur. Sekarang kita pulang ke rumah ya. Kamu janji, kamu nggak boleh ngulangi kesalahan kamu lagi ya. Iya, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Diah dan Rivo. Diah tadi kecewa sekali karena dua anaknya sering tidak akur, sering bertengkar. Ternyata karena sang kakak kecewa merasa dilangkahi oleh sang adik yang dijodohkan oleh orang lain sepeninggal bapaknya. Sementara Rivo curiga istrinya selingkuh dan ternyata benar kecurigaannya terbukti. Sarah punya selingkuhan laki-laki muda dan ternyata sang pria menggunakan minyak. Tapi ini belum selesai ya Roy ya, gimana tanggapan kamu Diah dan Rivo? Tanggapan saya kepada Ibu Diah, saya sangat kasihan sekali karena dia anaknya tuh nggak berbakti gitu. Iya, nggak ada yang berbakti gitu. Kurang, Kasian ya, menurut saya pengalaman kasihan. marah gitu. Kalau untuk Rivo, sebenarnya Rivo juga salah sih. Kalau ngomong selalu rada bentak-bentak kayak gitu. Mana ada yang tahan sebenarnya seorang perempuan yang kalau nanya bentar dikit selalu Iya dengan nada tinggi. Plus Rivo itu kayak gini loh, nyalahin orang selingkuh, tetapi sendirinya dia juga selingkuh dengan perempuan di apartemen di Bilangan Utara. Kalau dari dua partisipan ini, Diah dan Rivo mana yang lebih simpati buat kamu? Saya Diah? sih lebih simpati sama Ibu Diah. Karena kasihan dia cuman seorang diri gitu. Dua anaknya nggak ada yang mau berbagi kasih sayang gitu. Baik, mudah-mudahan kasihan, sih Bang. setelah malam hari ini semuanya bahagia ya. Amin. Dila, terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama, Menembus Mata Mas. Batin. Iya. Sukses untuk karirnya Amin. dan rencana-rencananya. Roy Kiyoshi, Yeah, thank you. terima Terima kasih, Koko, sudah ya. bicara Terima kasih. dan semua yang dijelaskan malam hari ini sehat-sehat selalu Amin. buat kita semua ya. Yeah, of course. Oke. Yeah. Pemirsa, bersyukurlah atas segala sesuatu yang kita miliki agar kita tidak terjebak dalam lubang keserakahan yang tentunya hanya bisa menyulitkan diri kita sendiri. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.